Sudah terlihat ya? Di saya belum, Bu. Belum? Ini Belum. sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Udah, oke. Yang belum siapa tadi, Bu? Yuyun Ulfa belum, Bu. Mungkin sinyal ya. Kalau yang lain, kita ambil random. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya? Oke. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Didengsi. Ya, hari ini kita ketemu di pertemuan 9 untuk mata kuliah fitoterapi. Topik bahasannya itu tentang fitoterapi pada masa kehamilan. Nah, subtopik bahasan di fitoterapi pada masa kehamilan, saya awali dulu dengan pendahuluan. Saya lanjut dengan klasifikasi dari fitoterapi dan ketiga adalah formularium obat herbal, dan baru saya bahas tentang pemanfaatan herbal pada masa kehamilan. Nah, ini saya awali dulu di pendahuluan. Saya sedikit review ya Ibu tentang definisi dari fitoterapi itu sendiri. Walaupun mungkin di awal pertemuan sudah dibahas tentang konsep dasar fitoterapi, saya sedikit review saja bahwa definisi dari fitoterapi adalah penggunaan tanaman atau bagian tanaman atau sediaan yang terbuat dari tanaman untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Nah, di tanaman obat ini dari beberapa peneliti itu membuat dua macam. Yang pertama adalah isolasi dan identifikasi dari senyawa aktif. Ya, jadi beberapa peneliti mengatakan bahwa satu tanaman obat itu ada satu senyawa aktifnya yang akhirnya juga dapat mempengaruhi dari baik untuk pengobatan atau untuk pencegahan. Tetapi ada juga peneliti yang mengatakan bahwa tanaman obat ini justru memiliki efek sinergis dari semua senyawa aktif yang ada. Jadi contoh misalnya kayak beberapa tanaman yang akhirnya sudah dibuat bahwa oh ini untuk ada satu ya kalau nggak salah itu ada di luar negeri memang obat itu yang akhirnya dijadikan sebagai pengobatan anti hipertensi. Itu padahal awalnya adalah tanaman obat. Tetapi karena lain sesuatu begitu diteliti itu ada beberapa yang memang dia teridentifikasi satu senyawa yang memang sangat kuat, akhirnya itu dijadikan sebagai pengobatan medisin. Nah, saya mungkin review juga bahwa dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa misalnya contoh di Cina itu punya 12.000 tanaman obat, dan baru digunakan oleh praktisi herbalnya itu baru 5.000. Jadi masih ada kurang lebih adalah 700.000 lagi obat yang perlu dikaji ulang atau perlu diidentifikasi atau bahkan perlu diisolasi. Kalau di India itu ditemukan juga bahwa pengobatan para praktisi herbal di India yang kurang lebih dia sudah ada 2.000. Dan semua praktisi herbal ini, 2.000 praktisi herbal ini adalah menggunakan tanaman obat yang ada di India. Kalau dilihat dari seluruh dunia, kalau dilihat itu baru 750 tanaman obat. Namun, ini juga belum semua dieksplorasi aktivitasnya, belum semua dilihat farmakologisnya, dalam arti belum dilihat atau diidentifikasi senyawa aktifnya. Nah, saya lihat di sini secara gambaran dari beberapa pertemuan sebelumnya mungkin atau beberapa materi sebelumnya, kita diawali dari ini bahwa awalnya kita mengenal dengan tradisional Cina medicine gitu ya, obat Cina sampai saat ini pun masih sering disebut dengan obat Cina. Kalau di India obat dari India nih, itu di India terkenal dengan Ayurvedanya.
Di Australia itu dengan suku Aborigin-nya, itu mereka juga punya tanaman obat untuk suku yang ada di Aborigin. Terus termasuk di Inggris juga mereka memiliki, yaitu tadi ya salah satunya adalah orchid, di mana awalnya tanaman ini dia rimpangnya, akarnya, terus akhirnya diidentifikasi senyawa aktifnya. Nah, oh ternyata ini bisa untuk pengobatan apa seksualitas pada kaum pria misalnya. Atau bahkan di Amerika sendiri pun sudah ada pengobatan herbal ini dari suku Aztec. Ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya, bagaimana nih di Indonesia? Ini saya lingkarkan, kita lihat sama-sama. Ya. Nah, di Indonesia, kalau dilihat dari Kemenkes nomor 381 tahun 2007, ini sebaran tanaman obat yang ada di Indonesia. Ya, saya sebutkan di sini. Di Riau dan Jambi itu ada suku Melayu tradisional. Mereka memiliki 45 ramuan yang terdiri dari 195 tanaman obat. Sedangkan pada suku Talang Mama itu kurang lebih ada 58 ramuan yang terdiri dari 115 tanaman obat. Cukup banyak kan ya Bu ya. Suku Anak Dalam itu ada 72 ramuan obat yang terdiri dari 116 tanaman obat. Ya, Kalimantan juga seperti itu. Kurang lebih ada 4.000 tanaman, tapi ya belum tereksplor seluruhnya. Salah satu contohnya misalnya pasak bumi ya, atau dikenal dengan nama latinnya adalah Aerocoma longifolia, di mana ini bisa untuk meningkatkan aktivitas seksual pada kaum pria. Bidara laut atau nama latinnya adalah Styronos ignatii. Nah, ini sebagai tonikum bahkan untuk menghilangkan rasa lelah atau pegal-pegal. Pada Jawa Barat, suku Sunda. Tadi makanya saya juga sempat tanya, paling jauh di mana? Jawa Barat, di Kampung Naga, di Tasikmalaya, itu kurang lebih ada 113 tanaman obat. Di Subang, itu ada 75 tanaman obat. Jawa Tengah pun seperti itu. Nah, kalau di Jawa Tengah ada ditemukan melalui naskah serat Kawruh, ya, di mana dan ini ditemukan di Keraton Surakarta, di mana di serat Kawruh ini ada 1.734 ramuan bahan alam. Ya, jadi udah dimulai tanaman obat penggunaan herbal ini dari zamannya dahulu kala gitu. Mungkin pada zamannya purbakala sebelum ditemukan obat-obat konvensional gitu ya. Di Papua juga begitu. Di Papua itu sebenarnya ada kurang lebih 1.000 tanaman obat. Nah, salah satunya adalah ini yang watu. Nah, itu sebagai penenang. Malah saya juga sedang mengambil satu untuk bahan disertasi saya adalah tanaman dari Papua, yaitu gandarusa, di mana oleh masyarakat Papua itu digunakan sebagai alat kontrasepsi pria. Tapi karena ada senyawa aktif yang memang bisa digunakan pada reproduksi, dan itu sedang saya teliti untuk bahan disertasi saya. Di Sulawesi Tenggara, pada etnis Bugis, kurang lebih itu ada 400, hampir 500 ya, 449 tanaman obat. Ini terlihat dari naskah lontar dari kaum Pabura. Di Bali juga ada yang disebut dengan Legis Arak Ayu, Boreh, Loloh, Usahat. Nah, di NTB itu di Taman Nasional Gunung Rinjani kurang lebih ada 40 tanaman obat. Ya. Nah, ini menjadi pendahuluan kenapa sih kok sekarang lebih dimunculkan, apakah selama COVID tidak? Sebenarnya di dunia kedokteran sudah dirambah, Bu. Karena kebetulan saya juga kuliah di Fakultas Kedokteran S3 Brawijaya. Dokter-dokter itu selain meneliti obat-obat konvensional, juga memanfaatkan tanaman-tanaman obat ini sebagai terapi untuk para pasiennya. Aku belum masker ya? Ya, tolong di ini kan ya, di mute ya. Nah,
Kita lihat lagi, Ibu fokus di gambar yang warna biru yang saya kurung kurawal. Nah, di sini sudah terlihat dari Risdakes tahun 2018, ya, kalau dilihat dari jenis pelayanan kesehatan tradisional, masyarakat Indonesia itu ternyata ya memilih dua hal ini, ramuan jadi, ya kan, dan ramuan buatan sendiri untuk melakukan pelayanan kesehatan secara tradisional, ya. Nah, ini berarti kita sudah menggambarkan bahwa di sini dua poin ini, warna biru dan warna pink ini, oh yang satu ada yang hanya pengen beli jadi saja, yang satu bikin, oh dengan istilah misalnya jamu empon-empon, ada serai, salam, jahe misalnya ya, ada kayu manis dan segala macam. Ada di yang warna pink adalah membuat sendiri, sedangkan yang biru ini adalah yang sudah jadi. Nah, itulah tadi yang akhirnya melatar belakangi kenapa pemanfaatan herbal ini saat ini masih banyak dikembangkan dan dikembangkan. Nah, topik yang kedua, klasifikasi fitoterapi berdasarkan tingkat bukti ilmiah. Kalau dari Permenkes nomor 6 tahun 2016 itu dijelaskan bahwa ada beberapa grade ya dilihat dari bukti ilmiahnya. Nah, siapa tahu nanti ibu-ibu dari hasil penelitiannya dilihat, di daerah Subang itu untuk mengatasi kembung pada anak itu diboreh dengan daun sendok. Ini misal ya Bu ya. Nah, itu bisa nanti disampaikan dan berarti berdasarkan bukti ilmiah. Nah, kalau dari Permenkes itu sendiri, ada beberapa grade, dari mulai grade A, grade B, grade C, D, dan F. Jadi dari mulai yang strong, yang bukti ilmiahnya itu sangat sangat kuat atau disebut dengan strong scientific evidence, sampai di grade F, yaitu lack of evidence atau tidak ada bukti bahwa obat tersebut karena perlu dievaluasi tingkat efikasi karena tidak tersedia data manusia yang adekuat. Nah, dari beberapa jenis biasanya kita masuk di grade B ya, nanti yang saat saya nanti di slide itu masuk di grade B. Jadi bukti ilmiahnya baik atau good scientific evidence, di mana biasanya dianalisisnya lebih dari 1 kali uji kontrol atau uji kohort dengan menggunakan case control. Nah, untuk C itu masih diperdebatkan, untuk D ini sifatnya masih belum ada bukti kemanfaatan secara yang bermakna secara statistik. Yang grade E itu sangat dalam arti masih kurang ya, masih tidak bermakna dan tidak terbukti. Itu ada beberapa dan itu dituangkan di Permenkes nomor 6 tahun 2016. Saya lanjutkan, Nah, kalau dari Permenkes itu juga disampaikan formularium obat herbal asli Indonesia. Sekali lagi, asli Indonesia ya Bu. Nah, dari Permenkes atau Kemenkes itu sendiri, obat herbal asli Indonesia itu kita pecah-pecah lagi. Oh, ini memang punya manfaat untuk ASI atau disebut dengan laktogogum. Oh, ini punya manfaat juga untuk ISPA, baik ISPA dewasa, ISPA anak. Oh, ini punya manfaat. Nah, itu dituangkan di dalam Permenkes RI nomor 6 tahun 2016. Sampai ini untuk obat liver, hepatoprotektor, ini untuk aktivitas seksual laki-laki kaitannya dengan ereksi, untuk dislipidemia, untuk hemoroid, untuk penyakit kulit, dan seterusnya. Jadi Ibu, inilah formularium herbal asli Indonesia. Jadi kalau misalnya Ibu mau lihat, ini ada di Permenkes nomor 6 tahun 2016. Nah, ini kita bagi formulariumnya ya Bu. Nah, selanjutnya masuk ke topik yang ketiga, pemanfaatan herbal pada masa kehamilan. Ya, biasa yang terjadi pada trimester 1 atau pada trimester 3, kadang muncul lagi mual muntah. Ya, terus ibunya merasa kembung gitu ya. Aduh, kok saya kembung ya Bu Bidan gitu. Kok mual ya? Nah, kita kembali lagi, kita harus paham dulu konsep umum dan etiologinya. Jika mual dan muntah, secara konsep umumnya, mual muntah ini terjadi kurang lebih pada 60-80% pada pasien primigravida.
Nah, tapi multi juga bisa terjadi, kurang lebih 40-60% terjadi mual dan muntah. 1% yang menjadi hiperemesis dan kurang lebih 5%-nya terjadi penurunan berat badan. Kenapa? Karena terjadi ketidakseimbangan elektrolit dan ada beberapa kejadian yang terjadi ketonuria. Secara etiologinya untuk mual muntah ini adalah karena metabolik. Ya, ada gangguan metabolik. Di sini adalah hormon estrogen, progesteron, PGE alfa 2, hormon tiroid, TNF alfa, IgG, dan IgM. Dan ada beberapa juga yang disebabkan karena infeksi. Biasanya infeksinya karena Helicobacter pylori. Nah, ada juga karena terjadi perubahan hormon estrogen ini terjadi dismolitis gastrointestinal ya yang mungkin kayak seperti GERD gitu ya. Nah, atau beberapa etiologi psikologis dalam arti psikologi si ibunya di alam bawah sadar ibu nggak acih atau nggak fix kalau saya nggak mual karena kan saya hamil atau karena memang efek samping dari suplemen zat Fe kan salah satu efek sampingnya adalah terjadi mual. Nah, untuk kembung atau flatulensi, konsep umumnya perutnya terasa begah atau terasa penuh karena terjadi perubahan hormon, makanan, atau bahkan kurang olahraga. Di sini mungkin kurang aktivitas juga ya karena ibu hamil. Terus ada terjadi konstipasi yang akhirnya bisa memperparah kembung dan tidak terjadi platus. Nah, etiologinya memang perubahan hormonal, terus karena adanya pembesaran rahim, akhirnya terjadi tekanan pada daerah gastrointestinal karena konstipasi, bisa jadi karena bakteri pada saluran cerna tadi, atau makanan yang dikonsumsi mempengaruhi timbulnya gas. Ya, mungkin itu ya. Saya lanjut lagi. Nah, ini biasanya yang disampaikan oleh bidannya nih. Ya, kalau mual muntah, oh, Bu, jangan makan yang terlalu banyak, tapi sedikit tapi sering gitu ya. Ini tetap ibu-ibu teman-teman mahasiswa ini menyampaikan pada sesi akhir biasanya ya, pada sesi setelah dilakukan pemeriksaan fisik sampai dilakukan diagnosa. Nah, pada saat pelaksana atau rencana konseling itu biasanya ini disampaikan. Nah, tapi bisa juga dikombinasi dengan penggunaan farmakologis dan non-farmakologis. Ini biasanya kayak yang disampaikan oleh bidannya, Bu, makannya sedikit-sedikit ya, tapi sering. Bu, hindari makanan Bu kalau bangun tidur pelan-pelan ya, nggak boleh gerakan yang tiba-tiba ya. Terus cukup tidur, ya jangan lupa gosok giginya jangan setelah makan, nanti terangsang untuk muntah misalnya gitu. Nah, kalau untuk yang kembung, nah ini ada beberapa makanan atau sayuran yang justru membentuk gas di dalam usus ya. Jadi terutama kayak seperti di buah-buahan di mana fruktosa di dalam jus buah itu juga tinggi. Nah, ini akan mempengaruhi terjadi atau timbulnya kembung. Nah, biasanya yang manis-manis juga hati-hati, itu juga bisa bikin kembung karena mengandung sorbitol atau pemanis buatan. Ya, ini biasanya disampaikan nih pada saat konseling si ibu bidan ke ibu hamilnya. Nah, ini saya satu yang saya ambil ya bukan salah satu sih, salah banyak tadi, salah banyaknya maksudnya nggak hanya ini saja, nanti ada di slide berikutnya. Misalnya untuk mual dan muntah, memang untuk mual dan muntah ada perdebatan ya kan. Kalau dari Permenkes menyatakan jangan terlalu sering ya digunakan, takutnya karena dia efeknya apa tadi apa ibaratnya iritasi gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga dosisnya, ininya juga diperhatikan. Kadang ibunya kan hanya geprek-geprek rebus gitu. Nah, itu makanya nanti saya bilang masuk sebagai tugas teman-teman untuk mengedukasi bahan-bahan herbal ini pada untuk keluhan atau ketidaknyamanan selama hamil. Ya, saya awali jahe atau disebut dengan
Zingiber officinale atau ya biasa disebut jahe. Nah, yang digunakan itu rimpang akarnya ya. Sebenarnya sudah diteliti dari data keamanannya ya bahwa dari kandungannya dari gingerol dan sogaol ya kurang lebih adalah aman jika diberikan di antara 250 sampai 680 mg kilogram per berat badan. Sedangkan yang ekstraknya air dari beberapa penelitian yang pada mencit ya ini kurang lebih adalah 33,5 gram per kilogram berat badan. Dan pada wanita hamil memang tidak menunjukkan efek teratogenik. Nah, indikasinya emesis, hiperemesis, morning sickness, pasca bedah, mabuk kendaraan, mabuk laut, atau bahkan mual dan muntah pasca kemoterapi. Kontraindikasinya, nah ini ada juga yang menyatakan tidak boleh diberikan pada ibu menyusui atau anak yang kurang dari 6 tahun atau memiliki riwayat batu empedu karena dan pasien yang mengalami perdarahan. Nah, kandungannya di sini dijelaskan ada minyak astiri ya. Terus ada enzim di sini ya Bu, ada enzim termasuk enzim proteolitik, vitamin B6, vitamin C, kalsium, magnesium. Dan minyak astiri ini kurang lebih 1-3% diantaranya, yang ini yang sering dipakai adalah zingiberol dan zigiberol. Ini kandungan daripada jahe, ya. Nah, dari beberapa laporan ada peringatan dilaporkan bahwa 6 gram serbuk jahe kering ini akan menunjukkan peningkatan eksfoliasi sel epitel pada permukaan lambung. Nah, ini yang akhirnya bisa mengibatkan ulkus. Nah, makanya tidak boleh diminum pada saat perut kosong dan tidak boleh lebih dari 6 gram. Efek sampingnya bisa nyeri abdomen ya seperti kolik, tidak enak pada ulu hati atau heartburn, dan ada beberapa kejadian dermatitis kontak jadi gatal. Interaksinya hati-hati tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat antikoagulan, antiplatelet, trombolitik karena secara teori dapat meningkatkan risiko perdarahan. Nah, dari hasil uji kliniknya menunjukkan dari dosis 10 gram ini bisa meningkatkan risiko perdarahan yang cukup bermakna pada pasien dengan obat antikoagulan. Ya, biasanya pasien-pasien stroke, ya, non hemoragik ataupun hemoragik kan biasanya diberikan obat antikoagulan atau antiplatelet. Nah, ini tolong dihindari ya. Terus pada dosisnya, posologinya pada mabuk pendaraan anak atau dewasa itu kurang lebih adalah 1-2 kapsul. Kapsulnya ini isinya adalah 500 mg ekstrak dari jahe dan diberikan 30 menit sebelum berpergian. Nah, pada gejala sakit berlanjut bisa diulang 4 jam kemudian 1 atau 2 kapsul. Pada pasca kemoterapi, mual muntah karena kemoterapi itu diberikan kurang lebih 3 kali 1 kapsul dengan dosis 50 mg ekstrak per hari. Pada emesis 2 kali 1 dan pada pasca bedah itu 2 kali 1 juga dan biasanya diberikan pada 1 jam sebelum induksi. Ingat bahwa dosis maksimalnya adalah 4 gram per hari. Sedangkan laporan terjadi masalah ya peringatan itu juga diberikan pada dosis 6 gram per hari. Selanjutnya Bu, nah dari uji klinik, nah ini uji klinik berarti sudah dilakukan beberapa penelitian. Misalnya contoh satu uji klinik yang pertama, jahe ditambah ini kayaknya ada serbuk jahe sebesar 940 mg versus kelompok yang lainnya adalah kelompok pemberian dimethylhidrid 100 mg, ini salah satu obat mual ya. Dan jahe ternyata lebih efektif untuk mencegah gejala morning sickness karena jahe langsung berefek pada gastrointestinal.
Sedangkan kelompok yang kedua, serbuk jahe 90 mg, di kelompok kontrolnya adalah dimethylhidrid 100 mg, itu jahe juga lebih terbukti lebih efektif karena menekan gejala mabuk dalam perjalanan. Karena jahe ini memiliki antiemetik, yaitu diterpenoid tadi ya, gingerol, saugol, dan galacnolactone. Ini dibuktikan sebelumnya sudah dibuktikan secara studi in vitro, di mana menunjukkan terjadi anti-serotoninergic dan antagonis reseptor 5 HT3. Ya, selanjutnya uji klinik selanjutnya. Nah, uji klinik selanjutnya misalnya jahe dan obat muntah OTC. OTC ini obat dijual bebas lah gitu ya. The counter namanya ya Bu. Jadi obat yang saya tidak menyebutkan merek, tapi saya rasa ibu-ibu paham obat muntah yang biasa dijual bebas di pasaran. Itu juga ternyata lebih efektif. Dengan subjek hampir 1.500, ternyata jahe juga mampu mencegah terjadinya mabuk laut. Karena sifat antiemetik tadi ya Bu, bersinergis antara zingerol dan saugol. Nah, pada kelompok lagi ditemukan lagi yang satu jahe, yang satu placebo. Kelompok kontrolnya itu ternyata juga sama dengan randomized control trial, jahe juga lebih efektif dengan menurunnya kejadian muntah dan terjadi keringat dingin 4 jam setelah pemberian pada mabuk laut. Jadi sudah ada penelitian-penelitian uji klinik. Beda dengan uji praklinik. Praklinik itu biasanya uji untuk pada hewan coba. Ya, kalau klinik ini biasanya sudah dilakukan pada manusia. Selanjutnya, nah lemon atau citrus lemon, dia mempunyai komponen utamanya adalah gula dan asam sitrat, kandungannya flavonoid lemonel dan asam folat, tanin, vitamin A, B, dan C, di mana mengandung magnesium dan kalium. Nah, minyak esensial lemon itu digunakan sebagai aromaterapi untuk mengurangi mual dan muntah selama hamil. Pada kembung, ada di kembu untuk mengatasi keluhan ketidaknyamanan pada ibu hamil ini untuk kembung adalah chamomile. Chamomile itu sejenis diambil minyak volatilnya yang terdiri dari terpenoid dan ada 36 flavonoid dan senyawa fenolik terutama apigenin, flavonoid, quercetin, patuletin, di mana ini sebagai glukosida dan berbagai derivat asetilatit. Chamomile ini awalnya merupakan untuk antiinflamasi, antioksidan sedatif, dan sebagai perelaksasi gastrointestinal. Jadi kita ambil ininya, ya kan? Dan yang kita ambil adalah senyawa aktifnya. Salah satunya adalah terpenoid dan flavonoid, fenolik, quercetin, dan sebagainya. Selanjutnya adalah jintan hitam. Mungkin teman-teman bingung dengan jintan hitam, tapi lebih familiar dengan habatus sauda. Di mana di jintan hitam ini dengan nama latin Nigella sativa itu mengandung kristal nigelon, arganin, asam lemak, karotin, asam amino, protein, kalium, sodium, dan potasium. Nah, di jintan hitam ini mengandung alkaloid dan sama velotil, di mana dia bertugas untuk mencegah pembentukan gas. Dalam arti kembung tadi ya, Bu. Nah, saya dengar jintan hitam ini dari beberapa penelitian, nanti kan Ibu ada jurnal reading, ya, jintan hitam pun ternyata bisa untuk pengobatan preeklamsi, tetapi masih didalami lagi bukti keilmiahannya. Nah, konstipasi pada pasien hamil, ibu hamil itu biasanya sering juga mengalami konstipasi. Kita salah satunya adalah dengan lidah buaya atau aloe vera, di mana kandungannya dia berupa hidroksinatron dan biasanya mengandung barbolin, di mana kurang lebih barbolin merupakan campuran dari alionin A dan alionin B.
Bagian yang digunakan itu daun, indikasinya adalah konstipasi. Ini di grade B ya, Bu. Good, bukan excellent atau bukan strong. Ya, interaksinya bisa menyebabkan hipokalemi. Ya, ini yang interaksi jangka panjang ya, Bu. Termasuk bisa terjadi anti aritmia seperti quinine. Nah, kontraindikasinya itu obstruksi usus, terjadi stenosis, diare, konstipasi kronis, dan biasanya pada memang agak kita berikan juga dengan dosis tertentu pada kehamilan di sini, ya. Efek sampingnya, kalau diberikan secara terus-menerus akan terjadi spasme dan nyeri perut, biasanya terjadi karena pemberian dosisnya tunggal. Penggunaan yang berlebih dapat menimbulkan mual dan diare hebat. Jumlah elektrolit pada kalium ini harus dimonitor, terutama pada anak dan orang tua. Bisa menimbulkan hipokalemi, hipokalsemi, asidosis metabolik, penurunan berat badan, albuminuria, hematuria ya, pipisnya berdarah, atau bahkan ada beberapa ini bisa terjadi pada jika diberikan selama 4-12 bulan. Ya, ini hati-hati juga efek sampingnya jika diberikan secara terus-menerus bisa ini yang terjadi. Nah, pasoginya adalah untuk dosis tunggalnya, satu kapsul itu mengandung 100 mg ekstrak, diberikan pada saat malam, mulai bekerjanya adalah 8 jam. Ya, jadi maksimal 8-10 hari ya, Bu. Terus penggunaannya penggunaan lebih dari 2 minggu itu harus disupervisi. Karena golongan aloe ini dapat menimbulkan melanosis coli, kolonnya katarik, dan bisa menimbulkan resiko CA kolon rektal. Melanosis coli umumnya ditemukan minimal pada 9-12 bulan. Nah, makanya kita seinginnya diberikan di sini sudah ada keterangan maksimal 8-10 hari. Ya, uji kliniknya dan kalau dilihat untuk mekanismenya itu ini merupakan laksan ya karena memang untuk konstipasi. Jadi dan dia akan meningkatkan kadar air pada usus besar. Nah, ini dilihat dari tikus. Sedangkan pada uji kliniknya itu diberikan jus. Nah, efek laksan aloe umumnya tidak terlihat sebelum 6 jam pasca pemberian. Kadang baru ada efeknya adalah 24 jam atau lebih. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun di sini karena kandungannya mengandung polifenol. Polifenol ini sebagai antioksidan dan sekaligus minyak zaitun juga menyebabkan motilitas daripada lambung bergerak tidak terlalu cepat sehingga makanan bertahap sampai ke usus, ada proses mencerna, mereabsorpsi, sehingga terjadi kemanfaatan dari laksatif, di mana akan memudahkan untuk BAB. Nah, ini adalah kandungan daripada ekstrak virgin olive oil. Ya, salah satunya ada lemak, jenuh, lipid, dan sebagainya. Pada buah naga juga sama, karena buah naga ini adalah kaya akan serat, sehingga baik untuk saluran cerna. Dan satu sisi juga untuk mengurangi kolesterol. Ya, ini kandungan-kandungan dari buah naga. Ada beberapa juga yang menyampaikan buah naga itu bagus juga untuk Fe. Ya, maksudnya untuk anemi karena ada kandungan Fe-nya. Itu bisa dipakai semua. Maksudnya tadi saya bilang bahwa satu senyawa aktif terkadang bisa identifikasi atau bahkan kesinergiskan daripada tanaman obat tertentu. Apa sih? Nah, pada anemi ya, bayam di mana banyak mengandung saponin, flavonoid, tanin, dan vitamin seperti vitamin C dan vitamin E. Nah,
pada bayam ini ada senyawa antioksidannya di mana dia menetralkan radikal bebas di dalam tubuh sehingga tubuh itu akan terlindung dari penyakit degeneratif. Dari beberapa penelitian menunjukkan flavonoid yang terkandung pada ekstra bayam merah memiliki aktivitas oksidan yang tergolong sangat kuat. Ya, jadi dia bisa mengikat sel darah merah. Nah, pada beet ya, saya pernah minum beet memang baunya nggak enak, tapi ternyata harus dikombinasi. Tidak bisa langsung beet murni dicerna. Kecuali yang memang doyan ya, saya waktu itu nggak doyan. Karena waktu itu saya HB-nya cuma 6, tapi nggak kuat. Tapi ya dikuat-kuatin, akhirnya bisa, terus naik ya sudah. Nah, beet ini mengandung kadar antioksidan dan sekaligus antiinflamasi. Di dalam beet ini mengandung beta sianin, di mana dia pigmen tanaman yang dapat membantu mempertahankan sel terhadap karsinogen yang berbahaya. Dan dia juga antimikroba. Ada asam folatnya juga, ada magnesium zat besinya juga, dan ada zat besinya. Nah, kemampuan dari beet ini terhadap anemia sebagai antioksidan, tapi juga untuk anti hipertensi. Karena buah beet ini memiliki kandungan nitrat NO3 yang dikenal sebagai pengatur tekanan darah pada pembuluh darah manusia. Nah, kalau di S3 saya begini Bu, NO3, terus TNN alfa, PGF alfa, COX2, ya, jadi itu udah biasa di istilah-istilah kita. Jadi teman-teman juga nanti akan terbiasa. Nah, black molasses di mana dia adalah sebenarnya dia pemanis proses dari gula tebu. Nah, backstrap ini katanya digadang-gadang kaliumnya lebih tinggi dibanding kedelai, magnesiumnya lebih tinggi daripada gandum, dan zat besinya juga lebih tinggi daripada bayam, hati, dan telur. Jadi secara mekanismenya ya proses gula sampingan dari pembuatan gula tebu ini bentuknya cair, itu direkomendasikan untuk penderita anemia. Kalau dilihat kandungannya 100 gram pada blackstrap molasses ini ada iron Fe-nya juga ya Bu. Selain ada zinc, ada vitamin B6 dan ada kalium. Jadi kalsiumnya. Jadi memang ini direkomendasikan sekali juga untuk pengobatan anemia. Terima kasih Ibu, sampai sini saya menerangkan untuk materi pertemuan 9, fitoterapi pada pasien pada masa kehamilan. Dalam arti di sini fitoterapi untuk kembung, mual muntah, anemi gitu ya. Mungkin nanti bisa ditemukan di yang lainnya. Oke, sampai sini Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan.